segampang itu. Kemiskinan itu ribet loh. Bisa karena keturunan, terbatas kesempatan, atau bahkan by design. By design gimana, Wi? Emangnya ada desain untuk kemiskinan gitu? Kayak desainer baju syari, kayak gitu? Bukan gitu, Ai. Maksudnya, ada kalanya kemiskinan itu bukan salah orang miskinnya. Kalau kayak gitu namanya oversimplikasi. Ih, Dewi ngomongnya ribet deh. Apalagi itu over sih. Maksud Dewi, penyebab kemiskinan itu nggak bisa kita gampangin. Kayak misalnya, orang miskinnya kurang usaha. Mereka males. Padahal masih banyak kan orang miskin yang kerja keras, usahanya udah kuat. Tapi rezekinya tetap seret. Nah, gimana tuh? Udah usaha, tapi rezekinya tetap seret. Kalau kata Ustadz di masjid gue sih ya, itu namanya ujian. Kemiskinan itu ujian. Ujian. Nggak juga, bukan cuma kemiskinan, kekayaan juga ujian. Muka ganteng kayak gue gini, sama ujian. Mas Indra, avocado float 1 mas. Oke. Gantong apaan? Baru utang sini, Bu. Sabar, pasti dibayar kok. Ajal juga pasti, Bu. Jangan sampai ajal duluan, baru utangnya belum. Asma ih. Tahu nih, utang 20.000 aja nagihnya kayak 20 juta. Tetep aja, Bang. Udah, sini aku yang bayarin ya. Jangan, Bang. Enakan dia nanti. Iya, nggak usah bang, besok saya bayar. Lu gimana jadi ngelamar Sarah? Sarah? Siapa itu Sarah? Rido ih. Katanya kemarin yang terakhir. Enggak, serius, Sarah itu siapa? Soal aku banget sih. Kebersihan itu sebagian teriman. Mak, apaan sih? Kamu tuh yang apaan? Narutin orang buat PHP terus. Sumpahin gak laku-laku. Nah lo, sumpahin tuh. Udah, berantem terus besok nggak boleh kesini lagi nih. Ya duluan bang, yang mulai. Ih, kalian musuh-musuhan tapi kompak. Cie. Kayak drama Korea. Iya, jadi kayak gitu. Ya? Kayaknya itu deh jodoh. Wah, Bang Irwan, nggak diberhentiin? Ayo aja bang. Asma mau ikut? Yuk. Espresso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Mbak, maaf. Kalau di sini kiblatnya tahu nggak ya? Mas ngomong sama saya. Iya mbak. Oh, maaf, soalnya Masnya nunduk. Oh ini, maaf. Saya memang biasa menundukkan pandangan terhadap perempuan. Maaf, menjalankan sunnah. Maaf Mas, seharusnya saya juga menundukkan pandangan. Kena dia. Setelah ini strategi berikutnya. Aduh maaf, saya lancang. Nama saya Rido. Semoga orang tua kamu ridho terhadap kita. Apa Mas? Gawat, bukan tipe yang bisa digombalin. Maksud saya, semoga Allah senantiasa meridhoi Mbak. Anita, Mas Rido. Abi kok di sini? Umi sakit gini ditinggal-tinggal. Kamu saya kasih kesempatan untuk operasi plastik malah kayak gini kelakuannya. Mbak, maafin Abi saya ya. Udah Mbak, segera pergi. Jangan sampai jadi korban PHP-nya Abi saya. Sama Mbak. Bukan, ini bukan anak saya, lihat muka saya masih muda gini kok, ya kan? Abi kok gitu? Jangan gitu, Bi. Kita ini kan masih ada hubungan darah. Kamu ya, anak udah gede, masih merasa muda terus ya. Ya Allah Mbak, langsung udah tahu Mbak. Udah Mbak, segera pergi. Ayo, Yang Asma. bayar tagihannya nanti. Ai. Apa? Abi mau pukul Ai? Apa? Abi mau kejar Mbak tadi? Atau mau cappuccino? Atau es jeruk gitu? Lucu. Makanya Rido jangan suka tebar pesona. Kasihan kan kaum hawa. Kan? Au. Ih, Rido. Kualat ya? Kuat by design itu namanya. Dok, kalau mau sering mangsa lain kali jangan depan kami. Pasti kami berhenti. Teman macam apa kayak gitu? Loh, itu justru namanya sahabat. Mengingatkan dalam kebaikan. Iya. Belagu lu, hijrah juga baru. Mending Kelvin baru hijrah tapi gak suka macem-macem. Rido udah hafiz, masih aja suka gangguin akhwat. Udah, orang sawah kok malah melotot. Nih, sebagai permintaan maaf kita.
Lu yang bayarin. Kan, Ai? Iya, Ai baru dapat uang hasil endorse. Mau nggak? Nggak. Udah pada balik, Vin. Udah. Ngomong-ngomong, kenapa sih lu nggak settle di satu hati aja? Hati yang nonggoh ini belum mau nerima. Kenapa mas? Belum pernah lihat ninja. Enggak mbak, nggak apa mbak. Maaf mbak. Dijaga mas matanya. Ya. Mas Indra, Mbak, sama green tea satu ya. oke. Itu aja? Iya. Silakan. Thank you Mas Indra. Enggak kalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sini 10.000 seorang. Mayan lo jajan. Aduh, mana tadi ya? Ini taruhan. Lu apa Rido yang datang duluan? Astagfirullah, judi itu haram. Aku sih tadi udah nggak mau, cuman merekanya aja yang maksa. Ih, Bang Herman tadi yang paling semangat. Ya elah, orang cuma main-main. Iya, taruhannya main-main. Dosanya nggak main-main. Dosa. Alah, baru juga nikmati kemenangan. Aku mau cerita. Datang cerita. Apa, Vin? Apa? silakan mau cerita ya. Ayo, aduh. Udah lama nggak cerita, Asma. Gitu dong. Dengerin ya. Tadi di depan ada orang ngeliatin aku udah kayak ngeliat teroris. Kayak Kayak nggak pernah lihat wanita pakai cadar. iya, I mean mereka bisa terima orang pakai bikini. Kenapa enggak dengan cadar? Ya mereka takut lah. Cadar, jidat hitam, jenggotan, celana cingkrang. Itu kan ciri khasnya teh. Iya, lagian kenapa nggak dilepas aja tuh cadar? Kan nggak wajib. Iya, kayak kita ini aja, gak jadi pusat perhatian. Aku punya alasanku kenapa. Iya, soalnya mukanya Asma ini borokan. Ih, nimbrung. Salam. Lanjutin. Apa alasan lu pakai cadar? Udah males. Oh ya udah, gue cerita ya. Apaan sih dateng-dateng? Nah tadi katanya udah males cerita. Bang Herman, Kevin, pandangan kalian ke wanita bercadar gimana? Kalau gua berlebihan, wajah itu harus dikenali. Tahu dari mana itu perempuan beneran? Gak nanya kamu. Loh kenapa nggak penting pendapat gua? Bodo amat penting atau enggak, yang penting gak nanya kamu. Kevin gimana? Kevin gimana? Malampir. Kalau aku sih, ya hak mereka sih, cuma nggak wajib. Jadi, Ya jadi gitu. Bang Herman? Gimana ya? Kalau menurutku sih sama aja pandanganku sama kayak wanita berbikini. Kok gitu, Bang? Iya. Mau wanita berbikini atau pakai cadar, tugas laki-laki itu bukan memberi penilaian, tapi menentukan pandangan. Itu kalau menurut aku. keren ya? Apa yang keren? Bang Herman, bisa pikirannya kayak gitu. Nanti suka loh. Enggak lah, ngaco. Ada waktu yang terindah saat bersujud kepadanya, tunduk bersimpuh di hadapannya. Dek, perempuan itu makin tua makin susah jodohnya. Mau kamu jadi perawan tua?
Kok gitu Bu ngomongnya? Loh, kamu itu kan sudah 25 tahun umurnya. Sampai kapan mau sendiri? Dewi kan ada kegiatan Bu, banyak lagi. Halah, kegiatan apa? Justru karena kamu sibuk sendiri dengan karir dan kuliahmu, laki-laki jadi minder. Ya, ibunya Dewi ada benernya juga sih. Mungkin udah waktunya Dewi mikirin jodoh. Iya, tapi selama ini bukan berarti aku nggak mikirin. Ya tapi, di mata ibunya Dewi, kelihatannya Dewi gak mikirin. Ai juga kelihatan kayak nggak mikirin jodoh. Ya, Ai baru 24 umurnya. Iya, aku 25, cuma beda setahun. Nah itu Wi, 1 tahun buat kalian perempuan itu jarak yang lumayan jauh. Coba lu inget-inget 4 tahun terakhir lu ulang tahun. Selamat mengingat hari lahir, Nak. Sudah, kamu pikirin kuliah dulu, karirmu dulu. Jodoh mah belum penting, wong baru 22 tahun. Iya Bu, makasih. Yuk potong. Selamat mengingat hari lahir, Nak. Ingat, jangan dulu mikirin jodoh. Itu semua sudah diatur sama yang di atas. Selesaikan S2-mu. Baru 23. Iya Bu, makasih. Potong Ibu, yuk. Dewi, kamu ini baru 24 tahun. Belajar cari ilmu, mengabdi sama bangsa, negara, dan agama. Jangan mikirin nikah. Masih panjang perjalananmu. Iya Bu, makasih. Yuk kita potong. Iya. Nah, Ibu khawatir. Kamu ini sudah 25 tahun. Sampai kapan kamu harus ngejar karir dan kuliahmu? Gak ada habisnya itu, Nak. Tapi Bu... Jangan dipotong. Ibumu ini sudah tua. Harusnya sudah ngomong cucu. Tapi kan Ibu sendiri yang bilang. Astagfirullahaladzim. Kamu kok malah nyalain Ibu? Sedih. Ibu sedih. Kan? Kamu 25 kapan? Akhir tahun ini? Siap-siap deh. Kenapa, Dok? Gak apa-apa. Kalau kalian ngerasa seret jodoh, kenapa nggak sama gue aja sih? Mapan udah, ganteng, oh iya. Apaan sih? Ya apalagi yang dicari, Hafiz loh gue ini. Kalau ada Asma, dibully kamu, Dok. Ai, bapak kamu tuh master Edison ya? Aduh, males. Receh deh pasti. Tanya kenapa gitu. Iya, kenapa? Ai dong yang tanya. Iya, Dok. Kenapa? Soalnya kamu bagaikan gravitasi yang menarik hatiku. Dok, kalau gombalan tadi itu rujukannya teori gravitasi, harusnya itu Isaac Newton, Tuh, bukan dengerin. Thomas Alva Edison. Pantesan Wi kamu nggak nikah-nikah. Bang Herman tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu muka bang? Habis ngecewain orang tua lagi dah tuh, Dok. Maksudnya? Iya. Habis nolak perjodohan yang udah mereka arrange. Mirip sama masalah Dewi. Iya kan? Kenapa ditolak bang? Belum ada ketertarikan, Dok. Loh, kan diniatkan ibadah, Bang. Ketertarikan dan cinta bisa belakangan bukannya? Iya. Nikah emang ibadah. Cuman
aku nggak mau nikah sembarangan aja. Maksudnya, aku takut kalau misalnya aku nikah nanti sama istri yang belum aku ada rasa tertarik. Terus nanti muncul orang yang bikin aku tertarik, kan kasihan istriku nanti gitu. Ya tinggal poligami, Bang. Rido ih. Enggak gitu juga dong. Karena cowok ya bang, jadi nggak takut telat nikah. Emang ada ya kata telat nikah? Nikah itu kan ibadah yang menuntut kesiapan lahir batin. Nggak ada kata telat, nggak ada nikah terlalu cepat. Nikah itu kayak di Wizard di Lord of the Ring. A wizard is never late, nor is he early. He arrive precisely when he means to. Nikah juga gitu. Tapi kan umur ada batasnya, Bang. Iya. Kalau gitu, persiapkan diri. Kalau nanti ada seseorang yang soleh datang, kamu siap nikah. Duluan ya, mau ikut pengajian. Iya, ih. Waalaikumsalam. Laper nih. Dewi mau pesen makan nggak? Wi, Ai, kayaknya aku jatuh cinta sama Bang Herman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sadaqallahul azim. Mar, gimana? Mar, gimana? Udah? Udah nih. Tuh, lu lihat aja dulu. Captionnya apa nih, Mar? Melatih diri menjadi pemimpin keluarga melalui lantunan ayat suci dari Ilahi. Gimana? Mantap. Gak salah lo jadi manajer gua. Ya udah upload. Yeah. Kenalin, nama gua Rido. Di era informasi ini, manusia berada pada titik tertinggi popularitas. Dengan memanfaatkan skill membuat video ditambah konsistensi bersosial media, siapapun bisa jadi seleb. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di luar sana? Dan hari ini gue mau buka unboxing. Gue mau unboxing hadiah dari teman-teman yang kayaknya lucu-lucu nih. Gue nggak tahu isinya apa-apa, dan kita buka dari yang mana dulu ya? Kayaknya kotak nih. Beda sama mereka yang sekedar menjadikan ini ajang mengumpulkan popularitas dan harta, gua menjadikan era sosial media sebagai ajang dakwah. Par. Waktunya live nih. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku yang saleh dan salihat. Sudah pada sholat asar belum? Kebetulan saya sedang di musola sekarang. Waalaikumsalam Rani. Iya, subhanallah. Walaupun berhalangan, jangan lupa untuk tetap berlomba dalam kebaikan ya. Yap, gue juga Salap Dumai. Yang punya fokus bukan cuma menghibur, tapi juga menginspirasi. Bang, kenapa lu belum nikah sih? Belum ada yang mau, Dok. Mana mungkin. Udah tajir, alim, baik. Jago masak lagi. Pasti banyak lah yang antri. Yang aku suka, nggak mau aku nikahi, Dok. Lagian kamu sendiri kenapa?
masih sendiri. Mas Rido ya? Iya, siapa ya? Ih, bener kan Mas, ganteng banget sih Mas. Mas, kita followers IG Mas Rido. Oh, ya fans banget. Subhanallah. Boleh ya Mas, kita minta foto bareng? Oh, boleh, boleh. Iya. Tapi jangan nempel-nempel ya. Iya. Bukan makhluk. Iya, siap-siap. Oke, aku dulu ya. Oh. 2, 3. HP aku dong, HP aku. Kamu situ. Oh, kesini. Ini jam di mana ya? Makasih ya Mas Rido. Iya, sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Nah, itu tadi, Bang. Apa? Alasan gue belum nikah-nikah. Pilih pasangan itu nggak bisa sembarangan, Bang. Apalagi asal-asalan. Nah, gue ini masih proses pencarian. Jangan terlalu picky gitulah. Masih susah dapet jodohnya. Istri kita nanti itu jadi ibunya anak-anak kita. Ya harus dipilih matang-matang dong. Tapi kamu mah berlebihan. Masa udah 34 perempuan yang kamu ajak ta'aruf, nggak ada yang jadi? Betul, sudah 34 wanita yang gue ajak ta'aruf. Bukan apa-apa, kalau kalian alim, tampan, dan rupawan, agak susah menemukan wanita yang tulus sama kalian. Assalamualaikum Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ini dia, sebuah suara yang nanti menjadi suara paling merdu dari apapun yang pernah menghampiri gendang telingaku. Suara yang mampu membuat hiruk-pikuk Jakarta terdengar seperti alunan penuh harmoni. Mas, coba itu matanya dijaga. Udah cadar gini masih diliatin. Namanya Asma, dan dia galak. Bang, ini siapa sih? So galak bener. Mas, tahu diri sedikit gitu, udah ngeliatin orang, ngatain galak pula. Udah. Rido, kenalin nih, Asma, mahasiswi yang mengamanahkanku untuk jadi narasumber penelitiannya dia. Asma, kenalin nih Rido, Kori dan Hafiz. Oh. Kori internasional, Bang Herman. Iya, Kori internasional. Kasian. Kasian kenapa? Iya, hafiz Quran. Tapi kayaknya satu ayat pun gak nempel sama perbuatannya. Terlaluan kan, Mar? Maksudnya apa coba ngomong kayak gitu? Kenal gue juga belum, udah kayak tahu tentang gue. Dok, kalau menurut lu dia kayak yang paling tahu tentang lu, berarti lu mau dong ngakuin apa yang dia bilang benar. Menurut lu? Ya gimana ya, mungkin dia punya mata batin. Maksudnya? Ya kalau menurut gua sih dia ada benernya juga. Kok lu gitu sih? Dok, sebagai seorang penghafal dan pembaca Al-Quran, sifat lu emang agak gak cocok. Lu bayangin deh, udah berapa banyak akhwat yang lu PHP-in cuman karena gak cocok. Ya kan gak gua apain. Iya sih, emang lu gak apa-apain. Cuman sifat sombong lu itu, baca Quran, ingin dapat pujian dari orang-orang. Nah, itu dakwah. Kalau seandainya gak ada yang bilang, Subhanallah Karido, Masya Allah merdunya, atau calon imam yang baik, keren, lu masih tetap mau upload video ngaji lo di sosmed? Ya, tetep. Terus kalau seandainya di sosmed gak ada yang endorse lu masih tetap ngaji? Mar, lu makan juga dengan endorsean gua. Pulang, Mar. Pulang? Ini tuh kan rumah gua. Ya udah, gua yang pulang. Duh. Nah, apa bang muka gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa duduknya di situ? Gue nunggu Bang Herman, gak ada urusan sama lo.
Udah duduknya jangan di sini dong. Lu ngapain duduk sini? Gue biasanya sama Bang Herman duduk sini. Kamu bukan satu-satunya orang yang bisa ketemu Bang Herman dan duduknya di sini. Ya udah terima aja, kita duduk di sini sama-sama. Buang muka lagi. Jelas banget. Janjian sama Bang Herman jam berapa? Ayolah, kita kan sama-sama nunggu orang sama. Nggak usah sok-sok musuhan lah. Aku janjian jam 5. Kok pagi banget? Aku nggak suka bikin orang nunggu terlalu lama, apalagi aku yang butuh. Itu Plutonya Rosonoki. Kamu baca? Cewek bercadar pakai baca komik? Kan cadar itu pilihan penampilan, kalau komik pilihan bacaan, jadi dikait-kaitin lah. Ya aneh aja. Biasanya kan... Stop generalisir. Iya, maaf. Tahu kan itu komik dibuat berdasarkan Astro Boy-nya. Osamu Tezuka. Wow. Suka 20th Century Boys juga? Aku, semua karya Rosonoki itu aku suka. Gak nyangka ya? Menurutmu Pluto sama Astro Boy original bagus mana? Susah sih kalau bandingin sesama masterpiece gitu. Oh gitu ya. Sesimpel ini. Entah karena dia pakai cadar, dia beda sama perempuan lain, atau mungkin karena dia baca komik yang gue baca juga. Yang jelas itu pertama kali gue memandang perempuan tanpa peduli wajahnya kayak apa. Baca juga? Iya, bacanya kamu juga udah baca? Iya, pasti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, lama ya nunggu ya? Enggak kok, nggak lama. Kalau kalian nanya, kok gak dilamar aja kalau udah jatuh cinta? Ini jawabannya. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Soalnya masih ada harus dikerjakan. Hati-hati ya Bang Herman. Salam buat istri Bang. Sembarangan. Bang Herman udah ada istri? Mabok nih anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena wanita ini jelas suka sama orang yang gue kagumin. Ini udah benar belum ya? Oke ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget. Dok, kenalin. Ini Ai, ini Dewi. Temennya Asma. Dewi. Kevin. Rido, Hafiz 30 juz. Rial wah. Itu prestasi loh. Oh ini ya yang kata Asma Ikhwan hafal Quran tapi gak masuk hati. Fitnah itu. Ih, siapa yang fitnah? Syekh udah, gak mau debat. Pas banget lagi ngumpul gini. Tadi gue sama Kevin lagi debat. Tadi katanya nggak mau debat. Diskusi. Tadi Kevin nanya, bisa nggak sih non muslim masuk surga? Nggak bisa. Itu udah ada aturannya sendiri. Surga itu hanya diperuntukkan bagi yang agamanya Islam. Menurut gue bisa aja. Allah itu maha adil. Masa iya orang amal baik ditolak cuman karena beda agama? Gimana? Gini sih, ini kita lagi bantuin penelitiannya Dewi. Jadi nanti aja bahas gituan. Ini penting loh. Kalau Ai setuju sih sama Rido. Misal aja Thomas Alva Edison yang nemu telepon. Kan amal jariahnya banyak tuh. Masa iya dia gak masuk surga? Ai, yang bikin telepon itu Alexander Graham Bell. Iya maksud Ai dia. Tapi paham kan? Analoginya gini, masuk UI atau ITB itu ada tesnya kan? Mau pintar kayak gimana, kalau nggak ikut tes masuk ya nggak jadi mahasiswa UI atau ITB. Cie, tadi katanya nggak mau ikut debat. Dewi gimana? Para ulama terdahulu sih juga berbeda pendapat soal ini. Di Al-Baqarah ayat 62 kan dijelaskan, sesungguhnya orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Sobiin, siapa saja yang beriman kepada Allah di hari akhir dan mereka beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ada yang bilang berdasarkan ayat ini, semua agama bisa masuk surga. Sementara ada yang menafsirkan kalau ayat itu nggak berlaku untuk Yahudi dan Nasrani zaman sekarang. Tapi ada juga yang bilang kalau ayat ini untuk balasan di dunia, bukan di akhirat. Ih, Dewi pinter. Terus kesimpulan lu apa? Bukan hak aku sih, bukan bidang aku juga.
biar ulama-ulama aja itu. Aku sih ikut mereka aja. Kalau Bang Herman? Kalau menurutku pribadi sih, dibanding sibuk memastikan jatuh surga orang lain, lebih baik sih aku memastikan diriku masuk surga. Ini nih, kita harus sering kumpul diskusi kayak gini. Biar apa? Biar makin kaya, makin menghargai perbedaan. Maksud gue, ini tuh positif banget. Ngumpul sama kalian tuh bikin gue rasa hidup gue lebih berarti lah. Perasaan Ai baru kenal Kevin sama Rido hari ini. Nah ya, baru kenal aja kita bisa diskusi ini. Ya enggak? Ya bener sih, bisa jadi dapat ilmu lebih berwarna daripada cuma sekedar duduk dan baca buku di kelas. Iya kan? Tapi ini bisa masuk ikhtilat loh. Ya elah, kita kumpul-kumpul di tempat umum buat bincang-bincang cari ilmu. Ya nggak, Pin? Aman, gue mah seneng. Nah, kita kasih nama perkumpulan kita Bersama Rido Menuju Surga. Apaan? Kan ide gua. Sejak itu, Mar, ngumpul sama mereka kayak jadi kewajiban buat gua. Terus gimana? Ya, aneh nggak sih kalau gua ngelamar Asma yang notabene temen kelompok diskusi gua? Do, cepat atau lambat, semua orang pasti akan nikah. Cuman sama siapa? Asma lebih suka sama Mas Herman sih, jelas itu. Sebelum janur kuning melengkung, gak dosa kan kalau kita berusaha. Yakin? Mendingan nyoba terus gagal dibanding gagal nggak pernah nyoba. Bismillah. Itu calonnya Bang Herman. Kayaknya iya, kelihatan ngobrolnya asik banget. Belum tentu, siapa tahu cuma temennya aja. Tapi bisa jadi lebih dari temen. Apaan sih, Dok? Gosip aja. Iya, kalau tanggal segitu sepertinya aku bisa. Keluarga juga pasti senang. Beneran, syukurlah, alhamdulillah kalau begitu. Iya, aku yang lebih bersyukur. Calon istriku wanita cantik kamu. Ah, kamu bisa aja Bang Herman sayang. Apaan sih, Mak? Sakit. Candamu kelewatan. Udah, kenapa deh kalian ini berantem terus? Dok, mau kemana? Pergi dia. Kenapa Asma sama Rido berantem terus sih? Soalnya Rido itu kayak anak SD. Kalau suka sama lawan jenis, pasti dia gangguin sama ngosilin terus. Dewi, Bang Herman udah tuh. Apa sih? Itu calonnya Bang Herman ya? Bukan. Itu tadi Radini namanya. Dia itu jurnalis majalah hewan gitu. Ada urusan apa majalah hewan sama Bang Herman? Aku kan udah lama buka bisnis kayak peternakan kucing. Nah, itu tadi ngomongin soal kucing. Serius Bang, ada ternak kucing kayak gitu? Bukannya dalam hadis diharamkan ya jual beli kucing kayak gitu Bang? Iya, emang ada. Loh? Jadi aku tuh di situ tuh kayak jual beli kucing gitu tuh sebenarnya tujuannya lebih ke buat ngurus dia gitu, buat ngurus, buat ngasih pangannya mereka, lebih ke situ sih. Aku boleh lihat pet shopnya? Boleh lah. Tapi nggak enak ah, belum tepat kalau dibilang pet shop. Nggak apa-apa ya. Sore ini yuk bareng-bareng. Ai gak bisa, Ai mau pulang cepet-cepet. Gue juga nggak bisa. Gue ada kerjaan biasa. Pengen sih, tapi lain kali aja ya. Kenapa? Nggak apa-apa, pengen di rumah aja sore ini. Ya, aku sendirian dong. Ya udah, aku Gak apa-apa. Di sana kan rame. Lagian kalau berdua-duaan, mana mungkin Bang Herman mau kan? Asma tadi ngomong apa? Nggak apa-apa. Nanti kalau ada kucing yang bagus, aku nitip ya. Nanti belokan ke kiri kedua, ada rumah pagar hitam.
di situ tempatnya. Kalau susah tanya orang aja, tapi Maps-nya udah sesuai kok. Assalamualaikum. Dewi. Bang. Waalaikumsalam. Kenalin nih, namanya Marmut. Marmut? Ini? Iya. Namanya Marmut? Iya, keren kan? Jadi dia kucing, tapi tetap namanya Marmut. Jahat banget, nanti krisis identitas loh dia. Enggak lah, yuk masuk ya. Ah iya. Silakan. Enak banget. Mau lihat kucing dapat minum sama kue. Ya biar kamu ambil kucingnya tuh. Hehe. Aku makan ya? Iya, silakan. Enak banget loh, kayak yang kita sering makan di kafe. Kan sama-sama resep buatanku. Bohong, bikin sendiri. Makanya cobain minumnya juga. Ini curang banget, ini juga. Racikan buatanku. Kalau misalnya kamu doyan, berarti kamu harus ambil loh kucingnya. Apa hubungannya Bang Herman? Kenapa sih? Aku tanya boleh ya? Boleh. Tapi aku jawab atau enggak ini suka-suka aku ya. Kenapa harus kucing Bang? Jadi, sekitar tahun 2014-an. Itu contohnya di Jakarta Utara aja deh. Populasi kucing kayaknya, kucing kampung kurang lebih ada 47.000 ekor. Yang mana mereka itu kalau dikasih ke orang itu kan jarang ada yang mau. Ya kan? Ada yang disiramin air panas, ada yang ditendangin, kasihan kan mereka. Nah, bedanya kalau kamu perhatiin di sini kebanyakan emang kucing-kucing kayak gini, kucing kampung, kucing dom. Itu aku rawat, aku mandiin, aku rapihin gitu. Ini malah nih, malah ada yang aku lesin bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Apaan sih Bang? Bisa tuh. Berarti kalau yang kucing kampung jarang ada yang mau ngambil dong Bang? Kalau menurut kamu, kita diciptain buat apa? Untuk menjadi khalifah? Untuk mengemban amanah. Kalau aku menerjemahkannya gini, kita diciptain di dunia ini untuk diuji. Ujiannya itu adalah sebesar-besarnya kita bisa memberi manfaat kepada makhluk yang lainnya. Nah, buat aku salah satunya nih buat kucing. Gitu. Karena kalau di sini mereka tuh aku rawat, aku mandiin sampai bener-bener rapi, sampai harapannya bisa ada orang yang baik hati mau ngambil mereka gitu. Bang, abang kok belum nikah sih? Ya lah pertanyaannya. Enggak Bang, bukan yang ledek. Tapi emang abang gak pernah jatuh cinta? Pernah. Malah sekarang lagi jatuh cinta. Sama siapa? Ada, orangnya baik hati. Suka ngingetin sholat. Sayang sama aku, sayang sama keluarga aku juga. Berprestasi juga. Jago masak. Ini yang ngajarin aku masak dia. Cantik. Indah. Terus kenapa Bang? Ada sesuatu yang bikin kita nggak bisa menikah. Beda mazhab. Ya Allah, beda agama Bang. Kadang bukan perbedaan yang bisa menghalangi pernikahan. Justru sebaliknya, persamaan juga bisa membuat dua insan yang saling jatuh cinta terhalang untuk menikah. Assalamualaikum. Ngapain di sini? Ada perlu sama orang tuamu. La yamassuha
yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhtajin. Begitu Pak. Kalau nggak keberatan dan niatan baik saya diterima, insya Allah saya akan kesini bersama orang tua saya untuk melamar secara resmi. Namanya orang tua ya, pasti mau anaknya nikah sama laki-laki baik. Tapi ya, kembali lagi saya tergantung sama anak saya. Gimana Asma? Maaf Dok, aku sudah punya pilihanku sendiri. Aku nggak bisa jadi istri kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mar. Lu nggak apa-apa, Dok? Nggak apa-apa, Mar. Jujur ya, ini bacaan Quran lu yang paling menyayat hati gua. Bikin gua sedih banget. Iya, barusan itu surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48, Mar, tentang surga. Gile orang galau. Ayat tentang surga aja dibikin sedih. Kasih ya, Mar, udah nemenin. Lebay lu. Lu udah nyerah? Ya udah ditolak, mau gimana lagi? Gue doain aja, mudah-mudahan Bang Herman mau sama dia. Lu ingat lagu nggak? Ingat gak? Lagu apaan, Mar? Cinta memang tak harus memiliki. Gue udah kayak penyair ya. Basi lu. Basi. Ikhlas namanya. Oh ikhlas ya? Oh gue lupa. Oh ikhlas. Semangat. Udah jangan sedih, semangat, tawa, ayo ketawa. Iya bawel. Ayo kompak, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Kenapa, Mas? Bang Herman tuh mukanya ditekuk aja. Udah kayak ikan nembok kering. Bang. Mau laporan dong? Lapor apa? Itu teman-temannya Bang Herman. Kalau kumpul makannya suka nggak pada bayar. Masa? Termasuk si Asma sama Dewi? Ya, nggak juga sih. Itu Mas Rido. Kalau ngutang, bayarnya suka lama. Udah gitu pakai sok-sokan lagi. Sok-sokan. Ngeraktir yang lain. Rido atau? Ya udah nggak apa-apa lah. Beneran nggak apa-apa? Ya tetap nanti aku bilangin. Ya sekarang anggap aja lunas. Ntar aku yang ganti semua. Asik. Lagi banyak duit nih, Bang? Enggak banyak. Cuman titipan doang. Itu minum siapa? Oh, iya Bang. Biasaan makanya itu kayak gitu. Nggak apa-apa tapi ya. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam Bang. Kok kesini? Alasanku nggak menikah karena aku masih menunggu wanita yang bisa memberiku kenyamanan dan keseimbangan. Wanita yang bersamanya cita-citaku menjadi cita-citanya, cita-citanya menjadi cita-citaku. Dewi, maukah kamu menjadi istriku? Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ewi,
anak teman ibu ada yang mau nih sama kamu. Bu, sudah sukses Wi, alim lagi. Pokoknya ganteng. Sama kayak papa kamu dulu. Bu. Sudahlah Wi. Dengerin ibu. Jangan sampai kamu nyesel nanti jadi Bu, tapi Dewi udah ada calon. Bu. Kalau kamu nggak bawa ke rumah, berarti kamu bohong. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, kemarin ikut nyumbang buat Rohingya nggak? Kok lu gitu? Waktu aksi bela Yaman lu keluar-keluar paling kencang. Wah, kemanusiaan lu bergantung sama keberpihakan politik ya? Lah, Vin, kok gitu? Ya abis. Bang, biar gue yang jawab. Gua kemarin gak ikut nyumbang itu. Bukan apa-apa, Vin. Tabungan gua habis. Ya. Terus, lu ikut bantu? Nah, ini sebetulnya kan gue bantu atau enggak bukan urusan lu dong. Husnuzan aja. Insya Allah umat muslim di dunia semuanya terluka setiap ada saudaranya yang tersakiti, setiap ada konflik kemanusiaan, setiap ada kezaliman. Ya santai aja. Amin. Udah jadi Bang Herman lo ya? Ya. Wih, ninja datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, insya Allah. Wi, udah selesai belum? Belajar itu nggak ada selesainya, Vin. Bukan, maksud gue itu charge-nya. Kalau udah gantian. Iya, udah. Makasih Belajar ya. mulu sih lu. Vin, gue penasaran deh. Apa? Lu mau tanya apa sih? Kayaknya sering gue perhatiin lu bawa kamera. Ini hobi gue aja. Hobi apaan? Lihat dong. Enggak, privasi. Mau tanya yang aneh-aneh lu ya? Enggak, cuma foto-foto biasa. Assalamualaikum. Asma, Dewi, bantuin Ayu. Asma mana? Biasanya udah dateng. Ayo ketularan Asma. Wi, ayo. Iya, bentar, beresin dulu. Ayo. Yakin deh, itu Ai jerawatan. Bukan urusan kita. Atau dia habis operasi plastik. Bukan urusan kita, Dok. Masa lu gak penasaran sih? Itu Ai loh. Lu gak pernah tahanan untuk gak tahu sesuatu ya? Ya, tahan kok gua. Lu tahu kan Ai bukannya kenapa? Enggak tahu gua. Masa lu gak tahu gak penasaran? Dibilangin. Vin, kodrat manusia itu ingin tahu. Bukannya gak pernah puas ya? Iya, salah satunya dengan keingintahuan itu. Itu bagian dari gak puas. Au, ah. Kenapa sih, Ai? Tadi Ayu buru-buru ke kampus. Jadi gak sempet make upan. Dewi jangan lebay deh. Kayak yang baru lihat. Masih belum biasa aja, Ai. Jagain. Iya. Teman-teman belum tahu. Bang Herman sama Rido yang belum tahu. Emang kamu nggak ribet, Ai? Pakai makeup tebel terus? Siapa sih, Wi, yang gak mau jadi diri sendiri? Dewi kan enak. Udah pintar dari sananya, udah cantik dari sananya, udah baik dari sananya. Kalau Ai mau jadi diri sendiri, tapi kan orang-orang maunya lihat yang cantik aja. Lagian, Ai kerjaannya endorse. Kalau enggak cantik, mana bisa? Kan? Ai pakai makeup gini untuk dilihat manusia? Bukan, Wi. Untuk diperlakukan dengan baik. Setiap di tempat umum, Ai pakai makeup begini?
Kecuali kalau tidur sama sholat. Sholat? Cuma Allah yang nerima Ai apa adanya. Dari mana? Ngobrol, urusan perempuan. Makan yuk. Ai taktir. Ada produk besar gitu yang endorse ke Ai. Ayo, gua pesen ya. Mas Indra. Ai, mau bareng? Gak usah, Wi. Udah pesen jemputan. Oh, ya udah Dewi duluan ya kalau gitu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati, Wi. Yuk. Teman-teman belum tahu. Bang Herman sama Rido yang belum tahu. Kevin tahu dan dia tetap hargain Ai. Gak berubah. Pernah bertanya, kenapa ada kata cantik? Ada yang bilang untuk memuji wanita yang punya kelebihan rupa. Ada juga yang bilang, cantik itu pujian yang diciptakan untuk setiap wanita. Yang jelas, cantik itu memberikan rasa percaya diri, membuat kita lebih dihargai, dan memberi kita perlakuan istimewa. Ini cerita Ai tentang make up dan perlakuan istimewa terhadap ras cantik dan cinta. Lama nunggu ya? Enggak kak. Yuk. Yuk. Kevin satu-satunya laki-laki selain keluargaku yang tahu wujud asliku tanpa makeup. Ai. Kok Kevin tahu? Tahu apanya? Ai kan lagi nggak pakai makeup. Loh, emang ada bedanya? Sejak saat itu, Kevin adalah tempat Ai berbagi, rumah buat Ai. 1, 2, ti. 1, 2, ti. 1, 2, ti. Nah, udah? Udah bagus emangnya? Mana hati-hati? Siapa? Nggak penting. Abis ini kita mau makan apa? Mie ayam. Nah, boleh. Ada mie ayam enak di Poltangan. Boleh. Ayo. Ai tahu waktu Kevin banyak tersisa dihabiskan bareng Ai. Tapi waktu itu Ai nggak peduli. Ai senang bersama-sama Kevin. Vin, lagi sibuk ngerjain proyek apa? Vin. Hah? Lagi sibuk kerjain proyek apa? Oh, baru keluar gue dok. Kenapa? Iya, keseringan absen, ada kerjaan nggak? Bagi gue dong. Sehebat apapun kita menahan diri, hubungan di luar pernikahan punya dampak buruk, termasuk hubungan Ai sama Kevin. Kevin, Ya? Kevin kok baik sama Ai? Hah? Iya, padahal kan Kevin tahu Ai aslinya kayak gimana. Emang aslinya gimana? Kayak gini. Cantik. Sehebat apapun kita menahan diri, celah untuk setan menggoda akan kelihatan juga. Vin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kevin bawa motor. Motornya dijual. Lagi nunggu motor baru. Padahal Ai tahu motornya dijual karena Kevin kehabisan uang pegangan.
Vin, kita nggak bisa begini terus. Aku udah tunggu dari tadi, Asma. Maaf, tadi susah dapat angkot. Kenapa? Tadi kayak panik gitu di telepon. Kamu pernah jatuh cinta gak sih? Mak, apa sih? Iya pernah lah. Deg-degan. Dalam perut kayak ada kupu-kupu terbang gitu. Nyaman tapi aneh. Ridho ya? Ya kali, playboy karbitan. Kevin. Atau teman kantormu ya? Ma, kayaknya aku jatuh cinta sama Bang Herman. Kamu suka sama Bang Herman? Cinta, bukan cuma suka, Asma. Tapi kamu tahu kan, maka dari itu aku perlu ngobrol sama kamu. Aku mau minta dinikahi oleh Bang Herman. Minta dinikahi? Kita perempuan, Wi. Bukankah boleh wanita minta dinikahi oleh laki-laki karena mencintai kesolehannya? Aku nggak pernah jatuh cinta sedalam ini sebelumnya. Aku kagum sama Bang Herman. Tapi sebatas itu. Aku bantu kamu ya, Wi. Pamit duluan ya, Bang Her, Asma, Yui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian nggak pulang? Ada yang mau disampaikan Dewi sama Bang Herman. Tentang? Sebelumnya maaf kalau Dewi lancang. Dewi mau jadi istri Bang Herman. Bang, kita tunggu dia siapa aja, Wi. Siap kok. Serius? Siap mau langsung lamar Dewi? Bukan, maksud aku siap buat ngejawab. Wih, dalam situasi normal, pria manapun pasti mau kalau Dewi minta untuk jadi suami. Makanya aku di sini bahagia banget, tersanjung. Tapi di sini situasinya berbeda, Wi. Bang, aku datang ke sini dengan kesiapan untuk ditolak. Jadi nggak apa-apa, jujur aja. Asma, ada yang mau aku sampaikan, tapi aku mohon dijaga baik-baik. Janji. Aku nggak punya ketertarikan secara seksual kepada perempuan. Gue nggak bisa, Man. Kalau gue bisa juga, dari kemarin-kemarin gue udah berhenti hubungin lo. Iya, tapi kamu nggak bisa maksa saya, Dan. Saya mau berubah. Saya tahu ini berat, tapi ini untuk kebaikan kita sama-sama. Lagian kamu ngapain di sini?
Di mana lagi? Lu hindarin gue terus. Harusnya kamu sadar dong. Saya menghindar berarti saya nggak mau lagi. Man, maaf Dar. Udah, cukup. Assalamualaikum. Man, tunggu Man. Man, gue sayang sama lu. Gue cinta. Serius lu, Dok? Bentar. Jadi Bang Herman itu gay gitu? Pantes. Aneh gak sih? Semapan itu, sebaik itu, belum nikah. Ya tadinya gue kira karena standar Bang Herman ketinggian aja. Maha adil bener Allah. Ya, terus gimana, Dok? Apanya? Asma, Rido. Kalau Asma tahu kalau Bang Herman itu gay, mungkin Asma mau nerima Rido jadinya. Gue coba aja kali ya. Tapi kenapa sih Rido suka sama Asma? Padahal kan tiap ketemu berantem terus. Nggak tahu, Ai. Kayak apa? Kayak dia bikin gue jadi diri gue yang terbaik. Tapi Rido suka gangguin Asma melulu. Iya. Nah itu mah dia caper, Ai. Serah deh, yang penting sekarang gue coba telepon dia lagi dulu. Tangannya sampai gemeteran. Diangkat. Halo, assalamualaikum Asma. Tumbuh cinta-cinta yang menawan, menghiasi hari-hari penuh misteri. Satu kisah yang selalu menanti. Sibuk, Wei? Enggak, biasa aja. Udah 3 hari pada nggak kesini. Mungkin sibuk. Kamu nggak cerita? Enggak lah, wallahi enggak. Iya, aku percaya, Wi. Aku sudah janji, aku akan simpan aib abang rapat-rapat. Makasih ya. Bang, boleh Dewi tanya sesuatu? Abang nolak Dewi karena abang gay. Aku takut aku nggak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami nanti karena keterbatasan aku ini. Iya, nggak usah ikut bisik-bisik, Bang. Bang, abang pernah deket atau pacaran sama sesama Laki-laki. Pernah. Serius? Dulu, sebelum dekat sama Allah. Sekarang udah bisa nahan diri. Rasanya gimana, Bang? Apanya? Nahan diri gitu. Ya mungkin sama aja kayak laki-laki sama perempuan normal yang nahan diri buat nggak pacaran atau enggak nahan diri buat nggak nonton film porno mungkin. Abang begini dari lahir. Sejauh aku mengingat sih, aku belum pernah jatuh cinta sama perempuan. Ya mungkin bisa dibilang dari lahir. Bang, aku boleh berusaha? Jangan. Bang, aku cuma mau jadi anugerah untuk hidup orang lain, bukan untuk jadi ujian.
Kita semua ini ujian untuk diri sendiri dan orang lain, Bang. Bang, dia sendirian terus loh. Berusaha nggak terganggu sama fakta yang dia dengar. Bang, mungkin ini jawaban Allah deh atas doa-doa abang selama ini. Wi, Asma yang cerita. enggak, gua kebetulan denger pembicaraan kalian kemarin. Dewi, yang sabar ya. Karena tahu Bang Herman kayak gitu, kalian hindarin dia. Itu Bang Herman loh, yang selalu berbuat baik, yang nggak pernah sedikit pun ada niat jahat. Dia gay, Wi. Terus, itu emang pilihan dia? Wi, kami kesini mau bantu kamu biar bisa kuat, cepet lupain perasaan kamu. Apa yang aku rasakan adalah perasaan yang paling indah yang pernah dirasakan wanita manapun. Dewi. Kalau ternyata dia suka sama gua atau Kevin gimana? Terus, itu bagus dong. Malahan kalian disukai sama orang dengan hati paling baik. Wih, homo itu dilarang agama. Iya, kalian pikir Bang Herman gak tahu? Kalian pikir Bang Herman gak menderita? Kalian pikir Bang Herman gak berusaha? Kalau kalian pikir orientasi seksual kita lebih mulia dari Bang Herman, kalian salah. Dan aku ngomong kayak gini bukan karena perasaan aku ke dia. Assalamualaikum. Salam. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum, Mas Herman. Waalaikumsalam, Wi. Boleh aku berkunjung ke rumahmu? Jangan rese deh, Dok. Kenapa ngajak ketemu lagi? Biasanya kan juga ketemu. Biasanya nggak berdua. Gak baik, Dok. Ya, maaf. Sudah menyatakan perasaanmu ke Bang Herman. Gak jadi. Dewi rasanya lebih pantas. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Merasa gitu aja. Karena tahu Bang Herman itu gay, kamu mundur. Kamu ngoping? Nggak sengaja. Kecewa ya? Gak juga sih. Cuma agak berubah aja pandanganku tentang dia. Asma, kalau perasaan kamu ke Bang Herman sudah nggak ada, apa aku boleh sekali lagi ke rumah kamu untuk ngelamar? Dok, kamu tahu kenapa aku suka sama Bang Herman? Karena dia udah sukses? Dok, Bang Herman itu hafiz, sama kayak kamu. Tapi dia sembunyikan, karena dia takut dikuasai kesombongan. Dia cerdas, tapi dia nggak pernah menggunakan kecerdasannya untuk membodohi orang lain. Tapi itu kan kagum namanya, Asma, bukan cinta. Menurutmu, cinta itu yang seperti apa? Yang aku rasakan ke kamu, nyaman dan tanpa alasan. Salah. Rumi bilang, sebagus apapun kita menjelaskan tentang cinta, ketika kita merasakan cinta, kita akan malu dengan penjelasan kita. Gak ada penjelasan pasti tentang cinta, Dok. Semua punya frekuensi masing-masing. Buatku, cinta itu harus fisabilillah. Harus di jalan Allah, harus mendekatkan aku kepada takwa. Dan aku nggak begitu. Cinta yang fisabilillah itu bisa dibangun sama-sama dari nol.
dimulai dengan ikatan suci di mata Allah. Maksudmu? Gak semua orang punya keberanian untuk melamar kedua kali setelah ditolak. Apalagi ini Hafiz. Masa aku tolak lagi? Kamu bilang Hafiz nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Memang kamu mau selamanya nggak mengamalkan? Lagian, menghafalkan itu kan modal untuk mengamalkan, ya kan? Ya sudah, Wi. Kalau kamu kemarin bohong, Ibu nggak masalah. Enggak bohong, Ibu. Ada bener laki-lakinya. Soleh, baik, sukses, lengkap, Bu. Kalau ada mana? Kata anak sekarang, no pic, hoek. Hoax, Bu, bukan hoek. Hah, elang-elang sama saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Herman ini yang diceritakan Dewi. Iya, Ibu. Kalau begitu, kesini mau melamar. Ibu, biarin, biar jelas. Insya Allah, kalau Ibu dan Dewi berkenan, saya berniat mau melamar anak Ibu, Dewi. Ibu sih seneng banget. Bu, denger dulu. Mas Herman Gak ini. apa-apa, Wi. Biar aku aja. Apa? Sudah nikah? Kamu mau poligami? Bu, dengerin dulu sampai selesai. Saya ini penyuka sesama jenis, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ibu enggak setuju. Bu, jangan gitu. Dengerin dulu Mas Herman. Apa yang mau didengar? Orang kelainan begini. Istighfar, Bu. Coba kalau Dewi di posisi Mas Herman. Perasaan Ibu gimana? Jadi kamu mau kawin sama dia? Orang yang berpenyakit begini? Maaf, Bu. Saya keberatan kalau apa yang saya alami disebut penyakit. Jadi apa namanya? Kamu mau bilang itu fitrah? Kamu mau jadikan anak saya topeng? Ibu. Dengan segala hormat, Bu. Saya ingin menikahi Dewi untuk sebagai istri. Bukan topeng, Bu. Saya ingin menyempurnakan separuh agama saya. Dan satu lagi, apa yang saya alami itu bukan penyakit, Bu. Saya yakin Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang kuat. Saya kuat, Bu. Bu. Yakin? Kamu bisa membahagiakan Dewi? Dengan sepenuh hati, Bu. Bu, izinkan Dewi untuk menjadi kekuatan Mas Herman dalam menghadapi ujian ini. Bang Herman nikah sama Dewi. Ridho juga lagi proses sama Asma. Iya, apa kita itu juga? Nikah karena semua teman kita nikah. Menurut Kevin, apa landasan yang paling kuat untuk dua manusia melangsungkan pernikahan? Cinta? Allah, Vin. Bukan cinta. Gak disebut cinta kalau bukan karena Allah. Cinta yang karena Allah itu yang bagaimana?
saling mendoakan walau tanpa berbicara, saling mengingatkan dalam kebaikan, yang menjauhkan dari kesempatan bermaksiat. Menurut Kevin, kedekatan kita ini kan Allah. Menurut Ai enggak. Ai sama Kevin melampaui batas. Tapi kita bahkan nggak pernah bersentuhan. Ya tapi kemana-mana kita berdua. Ai juga tahu Kevin selalu bantu Ai foto untuk endorse. Kevin gak hapus foto-foto Ai. Terus gimana? Waktu itu Ai nggak jawab sama sekali. Kami udah salah, gegabah dalam bertindak, merasa aman dari godaan setan, padahal diam-diam memupuk jalan mendekati zina. Ai sadar lebih cepat dan memilih menjauh. Bertahun-tahun kemudian, aku sadar kalau waktu itu kedekatan kami dipertahankan. Aku mengambil nikmat cinta yang bukan hakku. Bukankah seperti kata Ai dulu, bukan cinta kalau bukan karena Allah? Dan bukankah pembuktian cinta di mata Allah adalah pernikahan? Satu kisah kan selalu menanti. Di dalam sebuah tanya dan perbedaan, bijak emosi tak terelakkan. Apa arti yang terjadi? Timbulkan harapan. Jadi karena Asma sudah terima, sebelum kamu bawa keluarga kamu ke sini, ada baiknya kamu tahu dulu wajah anak saya. Daripada kaget nanti borokan kan? Ya, silakan Asma. Inilah persahabatan yang tak pernah terpisahkan. Dan saat itu gue langsung ngerti bagaimana perasaan Nabi Musa di Bukit Tursina.